Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Kalsita Dinugraha dengan NIM 24115980. Di sini saya akan memenuhi tugas saya di pelajaran arsitektur organisasi komputer untuk mempresentasikan perkembangan dari evolusi komputer. Sebelum kita memasuki evolusi komputer, kita akan membahas dulu apa itu komputer. Di sini komputer adalah perangkat elektronik yang mampu menerima data atau yang bisa dinamakan input dan memprosesnya sesuai instruksi dari program dan juga instruksi dari user yang memakainya. Dari instruksi tersebut atau program tersebut maka menghasilkan informasi yang dinamakan sebagai output. Serta pada komputer itu sendiri dapat menyimpan data yang bisa digunakan atau dibuka untuk masa yang akan datang. Oke, kita lanjut ke sejarah penemuan komputer. Awal mula komputer itu ditemukan pada tahun 1822 oleh ilmuwan Inggris bernama Charles Babbage yang merupakan ilmuwan tentang matematika. Di sini dia merancang mesin penghitung bertenaga uap yang bernama difference engine yang merupakan sebagai cikal bakal terbuatnya komputer. Dari difference engine ini digunakan sebagai solusi untuk kesalahan dalam perhitungan matematika. Walaupun proyek ini tidak selesai sepenuhnya, desain untuk mesin analisis atau analytical engine dianggap sebagai dasar prinsip komputer digital dan menjadikannya dijuluki sebagai bapak komputer. Jadi Charles Babbage ini merupakan pelopor terbentuknya sebuah alat bernama komputer sendiri. Lalu kita lanjut di generasi pertama, yaitu komputer generasi pertama adalah komputer yang dibuat menggunakan komponen utama tabung vakum atau tabung hampa udara. Ukurannya itu sangat besar sekali, membutuhkan daya listrik yang besar dan menghasilkan panas yang tinggi. Dan menggunakan bahasa mesin, jadi belum menggunakan bahasa pemrograman. Dan untuk instruksinya yaitu komponen utama menggunakan tabung vakum, ukuran daya sangat besar, panas yang menghasilkan yang berlebihan sehingga membutuhkan sistem pendinginan ruangan yang memadai. Bahasa pemrograman masih menggunakan bahasa mesin atau machine language. Kapasitas dan kecepatannya memproses sangat lambat dan mampu melakukan satu perhitungan pada satu waktu. Jadi di sini komputer itu masih tergolong dayanya sangat besar. Habis itu untuk efisiensi dalam komputer ini dibilang belum terlalu cukup memadai. Lalu kita lanjut pada generasi kedua. Pada generasi kedua, komputer ditandai oleh transistor yang menggantikan tabung vakum sebagai dayanya dan menghasilkan mesin yang lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih andal. Generasi ini yang berlangsung di akhir 1950-an hingga 1960-an. Juga memperkenalkan memori inti magnetik dan juga bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran, serta mendukung proses real time dan time sharing yang menjadikannya lebih efisien untuk aplikasi bisnis dan juga ilmiah. Pada generasi kedua ini, komputer belum digunakan secara umum atau perorangan atau personal, jadi hanya untuk dilakukan oleh para pembisnis dan juga para ilmiah saja. Lanjut kita ke generasi ketiga. Nah, pada gambar di sini merupakan Apple pertama yang diproduksi dari Apple. Komputer generasi ketiga ditandai oleh perkembangan dan penggunaan sirkuit yang terpadu atau biasa dinamakan integrated circuit atau yang dinamakan juga biasa disebut IC. Pada periode sekitar 1964 sampai 1971 menggunakan IC yang membuat komputer ini menjadi lebih kecil. Jadi komputer ini lebih kecil karena terdapat IC yang lebih cepat juga pastinya, efisiensi dalam penggunaan listrik, dan lebih andal. Generasi ini juga memungkinkan adanya sistem operasi yang lebih canggih untuk menjalankan banyak program secara bersamaan. Atau biasanya dinamakan multitasking atau multiprogramming. Jadi di komputer ini sudah bisa menjalankan berbagai banyak program dari generasi sebelumnya yang hanya bisa digunakan untuk para pembisnis dan juga ilmiah. Serta kemampuan untuk berkomunikasi antara komputer dan user ini lebih mudah. Lalu kita lanjut ke generasi 4. Nah,
Di generasi keempat ini ditandai oleh mikroprosesor atau prosesor dengan ukuran yang kecil yang mengintegrasikan ribuan sirkuit terpadu. Jadi di mikroprosesor yang kecil ini terdapat ribuan sekali sirkuit yang terpadu yang dalam satu chip silikon menggunakan teknologi VLSI. Periode ini dimulai sekitar tahun 1970-an hingga sekarang dan menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih hemat daya. Pada era generasi keempat ini muncul yaitu komputer personal atau PC atau komputer pribadi yang digunakan orang-orang secara luas. Jadi penggunaannya lebih universal lah untuk siapa aja. Pada di komputer generasi keempat ini lahirlah sebuah antarmuka grafis atau yang dinamakan GUI, yaitu tampilan pada komputer ini lebih interaktif dan colorful ya, seperti digambar di sini. Dan juga sudah include dengan mouse serta industri video game. Jadi generasi keempat ini udah memungkinkan banyak para penyuka game untuk bermain pada komputer ini. Lalu kita lanjut di generasi terakhir atau generasi kelima, yaitu komputer generasi kelima adalah komputer yang berada di era saat ini, atau bisa dibilang era saat ini dan juga masa depan. Karena pada komputer ini ditandai dengan kecerdasan buatan atau yang dinamakan AI. Pada komputer ini sudah tertanam pada chipsetnya itu ada AI atau pemikiran buatan atau otak manusia buatan. Dan pemrosesan paralelnya masih masif dan menggunakan teknologi seperti nano dan komputer kuantum, bertujuan untuk menciptakan komputer yang mampu berinteraksi seperti manusia, itu tadi yang dinamakan AI, yaitu komputer yang dapat berinteraksi dengan manusia seperti manusia. Contohnya seperti perangkat generasi ini adalah jenis laptop PC, smartphone, smartwatch yang memiliki ukurannya semakin kecil, lebih cepat, lebih interaktif, dan lebih hemat daya tentunya. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang perkembangan atau evolusi dari komputer dari masa ke masa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.